semuanya, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas prakarya kerajinan limbah organik. Apa itu limbah organik dan pengertiannya dan contohnya? Ayo simak saja video kali ini. Halo, kembali lagi dengan saya Haikal. Dan kali ini kita akan membahas materi prakarya kerajinan dengan bab limbah organik. Lanjut. Nah, di sini ada peta konsepnya. Pertama, kerajinan limbah organik dan dua jenis limbah organik. Bahan dan proses limbah organik. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya, dan prinsip pengolahan limbah organik, dan terakhir produk kerajinan dari limbah organik. Langsung saja ke slide kerajinan limbah organik. Nah, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya karena anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara untuk kehidupan generasi di masa depan. Limbah merupakan dampak dari adanya kehidupan. Akibat adanya limbah dapat menimbulkan bencana alam. Bencana alam yang sering dijumpai karena limbah pada lingkungan adalah banjir, pencemaran air dan udara. Perubahan perilaku terhadap pengolahan limbah seharusnya sudah mulai dapat dikondisikan melalui proses pemilihan organik dan anorganik. Hal ini merupakan perilaku cerdas sebagai peningkatan kualitas hidup manusia. Partisipasi untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta kreativitas kita sangat dibutuhkan. Adakah diantaramu yang mau proaktif dalam memerangi limbah? Ayo, apakah yang akan terjadi? Limbah-limbah yang ada di bumi kita tercinta ini jika tidak kita olah. Nah, kita tinggal di negara Indonesia. Negara yang sangat syahdu karena kondisi alamnya. Tapi waktu ke waktu banyak limbah-limbah yang berceceran, menumpuk hingga memenuhi tempat pembuangan sampah, dan kita sebagai manusia harus bisa kreatif dan proaktif dalam menangani limbah yang sering kita pakai dan limbah dari alam. Selanjutnya, nah di sini limbah organik ada dua jenis limbah organik. Apa itu? Nah, pertama, limbah organik lunak atau basah. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuhan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Kedua, limbah organik lawannya lunak? Keras. Limbah organik keras. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan dan hewan, yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Sampah yang mempunyai kandungan air cukup rendah. Contohnya kertas atau kardus, kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kayu, kulit telur, serbuk gergaji, dan sebagainya. Nah, di sini jenis limbah organik ada dua ya, limbah organik lunak dan limbah organik keras. Limbah organik lunak biasanya itu dari sisa-sisa tumbuhan seperti bekas buah, bekas sayuran, bekas gitu yang bersifat lunak atau basah. Nah, sebaliknya limbah organik kering atau keras itu yang cukup lama terurai seperti kardus, kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kayu. Itu kan keras, jadi
Itu termasuk limbah organik keras. Selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang bahan dan proses limbah organik. Yuk, langsung saja ke slide-nya. Bahan dan proses limbah organik. Nah, ini adalah contoh tempat pembuangan sampah yang banyak sampahnya. Nah, setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan kontributor terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah yang berserakan tidak teratur di suatu tempat dapat membuat pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Wow, dibaca gini aja udah bayangin ya, udah buruk sekali. Kita bisa lihat nih contohnya, sampahnya menumpuk dan pasti ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Lanjut lagi, nah di sini bahan dan proses limbah organik dibagi menjadi berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya. Apa itu berdasarkan wujudnya? Kita lihat saja. Berdasarkan wujudnya, pertama, limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, SO2, dan ini cairan-cairan kimia. Kedua, limbah cair, jenis limbah cair yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya seperti air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain-lain. Ketiga, limbah padat, limbah yang berupa padat, yang padat limbahnya, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kardus, ban bekas, dan lain-lain. Ayo, pasti kalian suka nih membeli produk-produk jajanan yang berupa limbah padat. Nah, sekarang kita saatnya untuk berpikir kreatif agar tidak menambah-nambah beban alam yang menampung limbah yang banyak dari kegiatan kita sehari-hari. Dan ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar limbah gas. Nah, ini kan udah dibayangin tuh, bakalan alamnya kasihan kena gas, lapisan ozon bakalan melipis. Nah, ini limbah cair, itu mencemari lingkungan, ikan-ikannya pada mati. Apalagi kalau kalian suka ikan koi, ikan apa, itu kena limbah bakalan mati. Nah, ini adalah limbah padat. Nah, udah dibayangin kan? Kembali lagi, berdasarkan sumbernya. Pertama, dari limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian seperti jerami dan lain-lain. Limbah industri, limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan tambang. Limbah domestik, nah ini limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lainnya. Kembali lagi, berdasarkan senyawanya. Nah, berdasarkan senyawanya adalah pertama yang sedang kita bahas ini, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, limbah anorganik. Nah, di sini limbah itu berdasarkan senyawanya ada limbah organik yang kita bahas pada semester ini. Dan limbah anorganik insya Allah akan kita bahas pada semester depan. Apa itu limbah anorganik? Ya, ini adalah penjelasan singkatnya. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon, contohnya limbah anorganik plastik, beling, dan baja. Nah, udah dibayangin kan itu limbahnya kayak besi, beling, baja, keramik, itu kan
limbah padat yang susah diuraikan, lama banget. Kembali lagi. Nah, ini kita akan membahas tentang prinsip pengolahan limbah organik. Nah, ini ada 3 prinsip untuk pengolahan limbah organik. Pertama, apa? Mengurangi. Pertama, mengurangi, reduce. Meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menggunakan kembali, reuse. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Ketiga, mendaur ulang, recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya kerajinan. Nah, di sini kita akan belajar mendaur ulang dari sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, terakhir, produk kerajinan dari limbah organik. Jadi dari 3 tadi kita dapat menghasilkan karya kerajinan dari limbah organik. Apa saja ya contoh produk kerajinannya, kita simak aja. Nah, ini dari batok kelapa, tuh kan bagus, bisa kalian manfaatin tuh, bisa jadi celengan, wadah hiasan dinding, hiasan kamar atau sebagainya. Dua, nih dari kertas, bisa jadi rumah-rumahan, bisa juga bentuk kapal atau bentuk robot, bentuk lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang limbah organik, dan terima kasih. Semangat berkarya ya semuanya. Terima kasih sudah menonton video tadi dan semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semangat berkarya.